Pemirsa, pemerhati budaya Abah Ruskawan menilai salah kaprah ketika pandemi semakin menjadi, sebagian orang justru berlomba-lomba fokus meningkatkan imun. Namun, ia menilai mereka lupa akan pentingnya meningkatkan protokol keimanan, khususnya menyikapi PPKM darurat saat ini. Seperti apa pandangannya? Kita simak wawancara eksklusif yang satu ini. Masa pandemi COVID-19 menyisakan berbagai dampak. Peraturan demi peraturan pun diterbitkan untuk menyingkirkan makhluk bernama virus corona ini. Hingga berbagai cara dikerahkan untuk mengantisipasi penyebarannya. Dari 5M, 3T hingga pentingnya meningkatkan imun. Menyikapi hal ini, pemerhati budaya angkat bicara dan menegaskan selain pentingnya mengetatkan protokol kesehatan, baginya tak kalah penting masyarakat untuk meningkatkan protokol keimanan. Terima kasih. Saya Abah Ruskawan sebagai pemerhati budaya ingin menyampaikan masukan bagi pemerintah juga para pemangku kebijakan. Rasanya tidak cukup hanya protokol kesehatan termasuk di PPKM. Perlu juga protokol keimanan, di mana belum begitu terdengar gaungnya. Walau bagaimana juga dari sisi keagamaan, ini perlu juga digelegerkan lah, karena virus 19 atau virus corona juga makhluk Allah. Nah, kalau corona itu makhluk Allah, tentunya juga harus kulonuwun pada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Paling tidak di luar protokol kesehatan, mungkin perlu juga merealisasikan protokol keimanan bagi para pemangku kebijakan di bidang keagamaan, terutama pemangku kebijakan agama Islam. Apakah tidak mungkin jika dalam satu saat semua masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk mengadakan doa bersama atau istighosa. Juga jangan-jangan COVID yang terus-menerus dalam waktu yang cukup lama ini, mudah-mudahan saja bukan aja. Oleh karena hal itu, mungkin juga perlu ada semacam kegiatan yang skupnya nasional, taubatan nasuha atau taubatan nasional lah, untuk dilaksanakan dengan instruksinya dari pemangku kebijakan tertinggi, baik itu presiden atau juga Majelis Ulama Indonesia, paling ininya juga dengan Kementerian Agama, supaya bukan hanya muslim tapi juga kegiatan ini bisa dilaksanakan lintas agama. Jadi semua agama, semua penganut ajaran agama di Indonesia berdoa bersama-sama ya, dalam waktu yang bersamaan, karena saat ini di PPKM, maka bisa berdoa di mana saja di tempat masyarakat itu berada. Taruhlah negara atau pemerintah yang menentukan waktu, apakah itu satu kali dalam waktu 1 minggu, apalagi kalau muslim kan bisa saja himbauannya di hari Jumat, jangan dulu bubar masyarakat yang Jumatan, walaupun Jumatan tidak semuanya di masjid, jam berapa berdoa bersama, atau juga mengadakan tobat dulu lantas berdoa bersama, juga diharapkan lintas agama. Nah, kalau pelaksanaannya itu mau kapan, ya lebih cepat lebih baik, karena menurut pandangan kami yang muslim bahwa virus corona itu juga makhluk Allah. Kalau corona itu makhluk Allah, ya tentunya mungkin vertikal ini harus lebih dipertajam secara kuantitas juga secara kualitas. Tapi sudah ada yang namanya negara-negara, termasuk misalkan kalau kita melihat yang role model di Brunei Darussalam atau di Tanzania lah. Nah, sekarang balik lagi ke Indonesia. Berharap banyak bahwa supaya ada keseimbangan. Sekali lagi, bukan hanya mengandalkan protokol kesehatan, ikhtiar saja gitu ya, tapi juga protokol keimanan. Ikhtiar yang maksimal dan seimbang melalui pendekatan horizontal dan vertikal diyakini akan mampu mengenyahkan virus corona dari bumi Pertiwi. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.